Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi para jamaah atau para alumni jemaah Travel Tamam. Semoga di pagi hari ini senantiasa diberikan keberkahan, baik keberkahan kesehatan, kesempatan, waktu luang, dan rezeki, dan semoga kita semua dimudahkan agar kembali dapat berkunjung ke Baitullah atau kedua tanah haram, insyaallah. Ya. Insyaallah, Untuk insyaallah. mempersingkat waktu, kita langsung serahkan kepada pemateri kita, Ustaz Haji Asbi Halid LCMA. Kepada beliau dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Tamam Tour and Travel yang dimuliakan oleh Allah, atau alumni dari jamaah umrah Tamam Tour and Travel yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah berbahagia sekali rasanya pada pagi hari yang berberkah ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bertemu ya di ruang Zoom meeting ini, dan mungkin ada sebagian jamaah di ruang Zoom ini yang pernah kami bimbing langsung di tanah suci ya, dan berbahagia sekali rasanya bisa bernostalgia meskipun lewat Zoom meeting seperti ini, karena kita tahu di antara jamaah tentu ada yang di luar Pinrang, iya, ada yang dari Parepare mungkin, bahkan ada yang dari Makassar, ada yang dari Sidrap, ya. Dan ini adalah sebuah keberkahan, iya. Dan ketika kita memilih waktu pagi ini untuk bermajelis, ya, mengadakan pengajian seperti ini, sebenarnya ini bentuk keberkahan, ini bentuk usaha untuk meraih keberkahan di pagi hari. Karena Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, burika ummati fi bukuriha, ya, setiap umatku akan diberkahi di waktu paginya. Maka subhanallah, ketika bapak dan ibu memilih untuk hadir di ruang, meskipun dalam ruang Zoom meeting online seperti ini, tapi ini bentuk usaha untuk mengejar keberkahan di pagi hari. Ya, tatkala orang sibuk dengan dunianya, perdagangannya, bisnisnya, tapi kita memilih untuk bergabung di sini. Ya. Yang dimana semoga ini menjadi hal yang menambah keberkahan hidup kita. Ya, makanya Tamam Tour and Travel tidak hanya ingin ya jamaah ketika bergabung di travel ini ya berangkat umroh setelah itu selesai, tidak. Tapi kita inginkan agar kemudian ada follow up, ada kemudian kita berusaha membantu, saling membantu, ta'awun dalam kebaikan, saling tolong menolong dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Sebenarnya kalau kita diundang pengajian seperti ini, ya, sebenarnya kebaikannya bukan untuk travel sendiri, tapi kebaikannya kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Karena kita ingin bersama saling merangkul untuk meraih keberkahan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Bapak Ibu sekalian, langsung saja
pada materi kita karena waktu yang sangat terbatas. Ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menjadi tamunya di saat kita berangkat beberapa waktu yang lalu atau yang akan berangkat insya Allah, maka itu suatu nikmat pemilihan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu merupakan sebuah nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara sekian banyak hambanya untuk datang ke rumahnya, Baitullah. Iya. Oleh sebab itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang rangkaian ibadah haji di dalam Al-Qur'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah." Ya. Bulan haji itu adalah bulan-bulan yang ditentukan. Barang siapa yang meniatkan dan mewajibkan dirinya untuk berhaji, maka janganlah dia melakukan rafath, perkataan-perkataan kotor. Janganlah dia berdebat, berbantah-bantahan di dalam hajinya. Ya, kemudian janganlah dia melakukan fusuk, perbuatan dosa secara umum. Dan Allah mengatakan, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah," dan apa saja yang kamu kerjakan dari kebaikan itu. Ya, Allah mengetahuinya. Lantas kemudian setelah itu Allah mengatakan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi berangkat haji bukan hanya mempersiapkan bekal, begitupun dengan umrah, bukan hanya mempersiapkan bekal harta, kita datang beribadah, setelah itu selesai. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para jamaah haji di dalam surah Al-Baqarah ketika selesai rangkaian ibadah haji itu di hari ke-12 dan ke-13 Zulhijjah di hari Mina, ya, Allah mengatakan, ya, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma 'alaihi, wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun." Jadi ketika selesai semua rangkaian ibadah haji, ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian berwasiat kepada jamaah haji tersebut. Begitupun dengan jamaah umrah sebenarnya. Karena pada saat haji kan kita juga melaksanakan umrah. Ya. Ketika ya para jamaah haji dan umrah itu selesai melaksanakan ibadah hajinya, Allah berpesan di situ. Apa pesan Allah di situ? Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, dan ketahuilah kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Perhatikan di sini jamaah sekalian. Ketika Allah berwasiat tentang ketakwaan pada ayat ini, setelah selesai rangkaian semua ibadah haji di mulai dari hari ke-8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 11, 12, 13, hampir sepekan rangkaian pelaksanaan ibadah haji itu, Allah berfirman di hari terakhir ketika para jamaah haji dan umrah telah melaksanakan ibadahnya, Allah berfirman, "Wattaqullah," bertakwalah kepada Allah. Di sini ulama mengatakan ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada para jamaah haji agar kemudian menjaga ketakwaannya selepas pelaksanaan ibadah haji. Dan Allah mengatakan, "Wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun." Allah menutup ayat tentang haji dengan mengingatkan tentang hari kebangkitan, menunjukkan bahwasanya kalian setelah dikumpulkan di padang Arafah, kalian akan dikumpulkan kembali di sana, di padang mahsyar, tempat berkumpulnya semua manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Dan ingatlah, disitulah pertemuan yang abadi, pertemuan yang sebenarnya, bukan sekedar dikumpulkan di dunia, tapi dikumpulkan di hari padang mahsyar. Ya. Maka di sini kata para ulama kita, ketika Allah mewasiatkan tentang takwa selepas pelaksanaan ibadah haji itu, selesainya pelaksanaan ibadah haji itu, disinilah dilihat istiqamah. Apa itu istiqamah? Ya, kita sudah masuk dari inti materi. Ya. Istiqamah adalah teguhnya hati di atas jalan kebaikan, di atas jalan agama Islam ini, itu bahasa sederhananya. Ya. Untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini sedang menuju kepada Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang ini sedang menuju kepada Allah, kita sedang berjalan menuju kepada Allah. Jangan kita menganggap ketika kita berangkat ke tanah suci, di situ
perjalanan kita saja menghadap kepada Allah. Tidak. Justru itu hanya bagian kecil dari perjalanan kita menuju Allah. Ya. Maka sebenarnya ini saya mau katakan ya kepada Bapak Ibu, kita dipanggil oleh Allah untuk umrah, untuk haji. Sebenarnya umrah dan haji ini hanya sekedar batu loncatan saja untuk kita lebih baik ke depan. Ya, jadi di antara tanda mabrurnya umrah dan haji seseorang dilihat setelahnya, bukan pada saat pelaksanaannya. Ya, memang dilihat agar kemudian umrah dilihat juga pelaksanaannya apakah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, tapi ada yang lebih penting daripada itu. Ada yang lebih penting dari sekedar pelaksanaan di tanah suci itu, tapi ya yang penting adalah selesainya itu. Bagaimana keadaan kita? Itu yang penting sebenarnya. Ya, maka di antara bentuk usaha untuk menjaga stabilitas iman kita, diadakanlah kajian seperti ini. Ya, Bapak Ibu sekalian. Istiqomah. Saya sebutkan dulu. Jadi itu tadi makna istiqomah. Teguhnya hati di atas jalan kebaikan dan kebenaran atau di atas jalan agama. Itu bahasa sederhananya. Ada arti yang lain tapi kita tidak sebutkan supaya Bapak Ibu tidak bingung. Jadi intinya istiqomah itu adalah teguhnya hati di atas jalan kebaikan, kebenaran, di atas jalan agama ini sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya. Apa keutamaan dan keistimewaan dari istiqomah itu? Kita akan sebutkan di sini. Di antara keutamaan dari istiqomah ya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ya. Di dalam surah Fussilat ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Perhatikan. Ya, ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka. Ya. Sebentar kita akan jelaskan apa maksud dari istiqomah di atas pendirian mereka. Maka malaikat apa pahalanya, apa keistimewaannya? Maka malaikat akan turun kepada mereka mengatakan, janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih, karena dan bergembiralah dengan apa yang dijanjikan Tuhanmu kepada kalian, dengan balasan surga yang Allah berikan kepada kalian. Ya. Coba kita perhatikan di sini ketika Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Kemudian dia istiqomah, teguh. Iya, bertahan di atas perkataannya itu, di atas pendiriannya itu, dan dimaksudkan istiqomah di sini adalah pertama istiqomah di atas tauhid. Di atas agama ini. Yang kedua, istiqomah di dalam ayat ini maksudnya istiqomah teguh di atas ketaatan dan menunaikan semua kewajiban Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, istiqomah maksudnya dalam ayat ini adalah teguh di atas keikhlasan dalam beramal hingga kematian menjemput. Ini 3 makna istiqomah dalam ayat ini. Ya. Ketika orang teguh atau manusia teguh di atas jalan agama ini, ya, jalan tauhid, kemudian dia istiqomah, bertahan di atas jalan kebaikan, ketaatan dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Ya, makanya kalau ada orang umroh setelah lepas umroh semakin menjaga sholat 5 waktunya, apalagi laki-laki semakin menjaga sholat berjamaahnya di masjid, itu tanda-tanda kebaikan itu. Tanda-tanda kebaikan. Ya, karena di antara makna istiqomah adalah menjaga ketaatan terus-menerus dan kewajiban dulu yang bersifat wajib dulu. Jangan dulu kita berbicara masalah yang hukumnya sunnah, yang wajib dulu. Kalau orang selepas umrah dan haji, kemudian dia semakin menjaga sholat 5 waktunya, puasa Ramadannya, ya, zakatnya, berbaktinya kepada kedua orang tuanya. Ini kan semua wajib-wajib ini. Ibadah-ibadah yang wajib semua ini. Menjaga silaturahminya. Ini tanda-tanda kebaikan semua. Ya. Kemudian, yang paling penting juga, dia istiqomah, dia teguh, dia bertahan di atas keikhlasan. Ya, apa sebabnya Bapak Ibu sekalian? Biasa orang itu ya tidak jelas
imannya. Kadang dia baik, kemudian kadang dia kembali kepada dosanya, kadang dia ya banyak belum teguh hatinya di atas kebaikan. Apa sebabnya kira-kira yang ya menyebabkan orang kadang tergelincir atau kembali kepada kebiasaannya yang dulu, kembali kepada masa lalunya? Mungkin karena dia tidak ikhlas dalam melaksanakan ketaatan dan kewajibannya kepada Allah. Karena kapan orang betul-betul menghadapkan hatinya kepada Allah, dia mengatakan, "Ya Allah, saya ini memang diciptakan untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Dan tujuanku memang hidup, ya Allah, untuk beribadah kepadamu. Ini semua kehidupan dunia, bisnis, perdagangan, ya, dan apa yang saya usahakan di dunia, ini semua sebenarnya sampingan saja. Tapi tujuan saya hidup ini sebenarnya saya sedang berjalan menuju kepadamu, ya Allah. Dan saya ingin memperbaiki hubunganku kepadamu, ya Allah." Ya seperti itu inti kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita menyadari, ya, bahwasanya kita ini sedang berjalan menuju kepada Allah. Kita ini semua beraktivitas untuk Allah sebenarnya. Bukan sekedar untuk mengumpulkan harta, mensukseskan bisnis, pekerjaan, tapi kita bekerja untuk Allah. Kita yang mendapatkan keuntungan dunia, sukses dalam keuntungan dunia, tapi sebenarnya kita sedang berjalan menuju kepada Allah ini. Ya, kita sedang berjalan menuju kepada Allah. Kayak perlu diperhatikan masalah niat dan keikhlasan kita. Ini sebenarnya kalau kita banyak orang tidak bisa bertahan di atas jalan kebaikan karena mungkin dia tidak ikhlas. Dia belum merasakan keagungan Allah, dia belum merasakan ya indahnya bermuamalah dengan Allah. Itu sebabnya. Kita kembali. Ya. Jadi orang yang bertahan di atas jalan kebaikan, apa pahalanya yang kita sebutkan tadi? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keistimewaan baginya. Kita dengarkan baik-baik lanjutan ayatnya. Allah mengatakan, "Tatanazzalu 'alaihimul malaikah." Para malaikat akan turun kepada mereka. Ini turun, maksud malaikat turun kepada mereka maksudnya ketika hari kematiannya. Di hari kematiannya. Jadi ketika orang yang istiqomah ini, orang yang teguh di atas kebaikan ini sudah tiba ajalnya, dengarkan baik-baik, ini kabar gembira sekali nih, kabar gembira sekali dari Allah. Allah katakan akan turun kepadanya malaikat dan memberikan kabar gembira kepada mereka dengan mengatakan, "Janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian." Jadi hari dicabutnya nyawanya, perhatikan Bapak Ibu sekalian, hari dicabutnya nyawanya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kami berikan kabar gembira kepada mereka, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih." Malaikat menyampaikan di telinganya seperti itu. Dan maksud daripada janganlah kamu takut, sebagaimana penjelasan ahli tafsir Al-Quran, maksud dari perkataan janganlah kamu takut, maksudnya janganlah kamu takut pada akhirat yang akan kalian hadapi. Ya, subhanallah. Karena ini kalau kita meninggal, ini perjalanan panjang ini. Kita di dunia ini 60 tahun, di alam kubur mungkin 1000 tahun, 100 tahun. Ya, ini panjang sekali di alam kubur. Belum lagi di akhirat, hari perhitungan, hari hisab. Jadi di dunia kita cuma sebentar sekali. Kalau dibandingkan dengan alam kubur dan alam barzah. Tapi Allah mengatakan, malaikat mengatakan memberikan kabar gembira kepada orang yang meninggal di atas kebaikan, yang bertahan di atas jalan kebaikan, di atas jalan agama ini. Jangan kalian takut. Artinya, jangan kalian takut menghadapi urusan akhirat kalian. Karena kalian telah diberikan kebaikan dari akhirat. Ya. Jadi malaikat mengatakan, janganlah kalian takut pada akhirat kalian yang akan kalian hadapi. Ya, subhanallah. Jadi, perjalanan panjang 100 tahun, 1000 tahun di alam kubur, kemudian di alam akhirat. Jangan kalian takut. Tidak ada lagi rasa takut bagi kalian. Justru kalian akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan nikmat yang kalian tidak akan sengsara lagi selama-lamanya. Subhanallah. Nih, kemudian janganlah kalian bersedih maksudnya. Jadi janganlah kalian takut maksudnya pada urusan akhirat yang akan dihadapi. Ini perkataan malaikat kepada mayat ini, calon jenazah ini. Kemudian malaikat mengatakan, janganlah kamu bersedih. Iya, maksudnya jangan bersedih dengan dunia yang kalian tinggalkan. Subhanallah. Dengan dunia yang kalian tinggalkan, anak kalian, keluarga kalian, ya, bisnis kalian, bahkan tanggungan utang kalian, semuanya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tidak ada urusan kalian lagi terhadap kehidupan dunia. Kalian memang meninggalkan istri, kalian memang meninggalkan anak-anak kalian, tapi jangan bersedih. Jangan bersedih. Allah yang akan menjamin rezeki mereka. Allah yang akan menjamin kebahagiaan hidup mereka. Allah yang akan menjamin kebutuhan duniawi mereka. Jangan bersedih. Sekarang tenang, pergilah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dalam keadaan tenang dan ridha. Jangan kalian pikirkan lagi apa yang kalian tinggalkan di belakang, anak kalian, istri kalian, bisnis kalian, rumah kalian, sawah kalian, karena semuanya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, subhanallah. Semuanya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa, ini orang-orang yang istiqomah, teguh di atas jalan kebaikan. Jadi orang yang istiqomah dalam kebaikan sebenarnya kita menangisi kepergiannya, tapi juga merasa bersyukur karena kenapa? Mereka sudah lepas dari musibah dan ujian dunia. Mereka tinggal bergembira. Mereka tinggal menikmati hasil kerjanya. Ya, bayangkan seorang petani, dia menanam dan menunggu padinya itu selama berbulan-bulan, pas hari panen, bagaimana gembiranya itu. Kalau padinya menghasilkan 2 karung, 3 karung, begitu gembiranya itu petani itu. Dan lebih gembira lagi orang-orang yang pulang menghadap kepada Allah, dan dia dikatakan kepadanya, janganlah takut, janganlah bersedih, karena sesungguhnya kalian telah mendapatkan kabar gembira. Ya, subhanallah. Ya mungkin karena jadwalnya sampai jam 7 saja, mungkin kita sampai paling lambat 6.50 kita selesai. 10 menit terakhir kita akan menjawab pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, ya. Ya, jadi 10 menit lagi kajian kita insyaallah. Ya. Jadi luar biasa ini istiqomah ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Jadi ketika Allah menceritakan, ketika Allah menyebutkan di sini, malaikat akan memberikan kabar gembira kepada mereka, janganlah takut, janganlah bersedih. Ya, berkata salah seorang ulama yang bernama Zaid bin Aslam, ya, mengatakan bahwa kabar gembira di sini bukan hanya disampaikan kepada calon mayat ini atau orang yang berada dalam sakaratul maut ini, bukan hanya disampaikan kabar gembira ini ketika mereka akan dicabut nyawanya, tapi disampaikan juga ketika mereka sudah berada di alam kubur. Ya, jadi orang-orang yang meninggal sekarang yang istiqomah di atas kebaikan itu sebenarnya bergembira di alam kubur sana. Karena selalu disampaikan itu sama malaikat, jangan bersedih, jangan takut, semuanya sudah dijamin oleh Allah. Seperti itu. Dan juga disampaikan kabar gembira ini kepada mereka ketika di hari kebangkitan. Ya, di hari kebangkitan. Subhanallah. Ya. Maka ini pentingnya istiqomah. Makanya ketika ada salah seorang sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, ajarkanlah, berikanlah kepada aku wasiat, nasihat yang mencakup semua perkara dalam agama ini, yang aku tidak akan minta nasihat ini setelah ini. Jadi berikan aku nasihat yang betul-betul nasihat ini aku akan laksanakan. Setelah ini aku tidak akan minta lagi nasihat kepadamu. Ya, seakan-akan dia minta nasihat terakhir ceritanya. Ya, maka apa kata Nabi SAW? Nabi hanya menjawab singkat saja. Nabi mengatakan kepada sahabat ini, Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah di atas jalan ini. Itu saja. Katakanlah aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah di atasnya. Bertahan di atas perkataanmu itu. Singkat padat, tapi ya kandungannya ini subhanallah. Kandungannya ini, hadis Nabi ini sangat banyak. Dan mencakup semua apa yang ada dalam Islam. Ya, seperti itu. Maka penting sekali untuk kita istiqomah, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana cara istiqomah? Ini sebagai penutup saja. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah? Pertama, ya, senantiasa menjaga keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah. Ini yang paling penting. Sudah kita katakan tadi, ketika kita beribadah,
ketika kita hidup dan apa yang kita lakukan selalu libatkan Allah, selalu niatkan karena Allah. Itulah makna ikhlas. Jangan kita beribadah karena ikut-ikutan, jangan kita beribadah karena gengsi, jangan kita beribadah karena menginginkan dunia, menginginkan jabatan, menginginkan pujian, jangan. Ya, ini di antara kiat yang pertama. Yang kedua, banyak berdoa kepada Allah. Karena Nabi saja di dalam sujudnya banyak membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas jalan agamamu. Wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Dan wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku di atas kebenaran. Jangan di atas kebatilan dan kemaksiatan. Yang kedua doa. Yang ketiga di antara kiat istiqomah adalah mempelajari Al-Quran. Ini penting. Jadi Bapak Ibu selepas umroh ini, usahakan dekati dengan Al-Quran. Jangan ada hari tak yang terlewati kecuali bersama dengan Al-Quran. Meskipun beberapa ayat, meskipun satu lembar, satu halaman, 2 halaman. Ya, yang penting terus berinteraksi dengan, dan bukan hanya membacanya. Usahakan kita pelajari itu maknanya, isi kandungannya Al-Quran. Itulah cara agar kita bisa istiqomah, bisa bertahan di atas jalan kebaikan. Di antara kiat istiqomah agar Allah SWT memberikan keteguhan kepada hati kita di atas jalan agama ini adalah mencari komunitas orang-orang yang soleh di sekitar kita. Ya. Dan juga kita memahami bahwasanya orang-orang soleh ini bekal terbaik yang akan mengantarkan saya kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, almaru ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung pada agama temannya. Biar bagaimanapun bagaimanapun niat tak mau baik, tapi kalau kita belum tinggalkan lingkungan tak yang buruk atau teman-teman tak yang jelek, maka akan susah kita bangkit. Sebagaimana Abu Thalib, pamannya Nabi. Abu Thalib itu pamannya Nabi. Dia kan selama ini membela dakwah Nabi. Bertahun-tahun dia yang membela dakwah Nabi. Tidak ada yang berani mengganggu Nabi, bahkan menyakiti fisik Nabi ketika di Mekah selama Abu Thalib masih hidup. Karena Abu Thalib sangat menyayangi Nabi. Tapi dia sendiri tidak masuk Islam. Tidak mau masuk Islam karena gengsi. Ya. Di akhir hidupnya Abu Thalib ini, sempat Nabi menawarkan, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah agar ada alasanku ini bela di hadapannya Allah. Ya, karena kalau mati di dalam kesyirikan, tidak ada alasan untuk bela di hadapannya Allah. Itu kata Nabi kepada Abu Thalib. Maka dituntun ini Abu Thalib ucapkan la ilaha illallah sebelum sakaratul maut atau sebelum nyawanya tercabut. Tapi karena Abu Jahal, Abu Lahab ada di situ, ya, yang merupakan sahabat dekatnya Abu Thalib, Abu Jahal dan Abu Lahab mengatakan, ya Abu Thalib, kalau bahasa kita ya Abu Thalib, rela kok gak tinggalkan agamanya nenek moyang kita yang selama ini kita sudah yakini. Ya, dan engkau mengikuti agama keponakanmu itu, agama Muhammad itu. Kita selama ini sudah meyakini, sudah mengimani agama jahiliyah. Ya, dan engkau pemimpinnya. Mas engkau mau tinggalkan di akhir hidupmu ini? Gara-gara perkataannya Abu Jahal dan Abu Lahab ini, akhirnya Abu Thalib tidak jadi masuk Islam. Ya, dan mati di atas kemusyrikan. Ketika Abu Thalib mati dalam keadaan tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah, Nabi sempat memohonkan ampun, memintakan ampun kepada Allah untuk Abu Thalib. Ya, tapi ketika Nabi memintakan ampun kepada Abu Thalib yang selama ini membela dakwahnya, bayangkan, Nabi pantas untuk memintakan ampun kepada Abu Thalib karena Abu Thalib selama ini yang membela dakwah Nabi SAW. Tapi ketika Allah melihat Nabi memintakan ampun kepada Abu Thalib, turun ayat dalam surah At-Taubah. Ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun bagi mereka yang mati dalam keadaan musyrik meskipun karib kerabat mereka, meskipun dari keluarga mereka. Jadi Allah langsung melarang Nabi memintakan ampun kepada Abu Thalib. Akhirnya Abu Thalib ditetapkan sebagai penghuni neraka
Cuma dia mendapatkan siksaan yang paling ringan karena Nabi meminta keringanan siksa. Kalau memang tidak bisa diampuni ya Allah, ringankan siksanya. Akhirnya Allah menerima permintaan Nabi, diringankan siksanya Abu Thalib, tapi itu pun siksaan yang paling ringan yang didapatkan Abu Thalib. Dia menginjakkan kakinya di neraka, di kerikilnya neraka, tapi mendidih lautannya. Manudzubillah min dzalik. Itu siksaan yang paling ringan. Dan itu didapatkan Abu Thalib di dasar neraka Jahannam, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kenapa? Padahal tadi mungkin sudah hampir demi selamat di akhir hidupnya dan diselamatkan dari neraka, tapi karena Abu Jahal, Abu Thalib, Abu Lahab ada tadi pada saat sakaratul mautnya, tidak lepas terus ya mengikuti ya dan menempel kepada Abu Thalib. Inilah sebab akibat dia meninggal dalam keadaan musyrik. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka pentingnya kita mencari komunitas teman-teman yang soleh, dan diantara bentuk kita bisa mendapatkan teman-teman yang soleh, cari ke majelis-majelis pengajian, Bapak Ibu sekalian. Ini bentuk usaha kita. Ya. Karena tidak ada itu teman-teman soleh didapat kecuali di masjid, kecuali di pengajian. Ya, kita kenalan, ya kita ambil nomornya, kalau perlu kita janjian ketemu. Itulah bentuk usaha kita untuk menjaga keimanan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah, Bapak Ibu sekalian, selepas umroh. Ya, Bapak Ibu sekalian, ulama kita mengatakan, dan ini sebagai penutup, di antara tanda mabrurnya haji umrohnya seseorang dilihat setelah pelaksanaan ibadah haji dan umroh itu. Ketika keadaannya lebih baik daripada sebelumnya, maka itu tanda kebaikan umrohnya dan hajinya akan diterima. Tapi kapan semakin buruk keadaan kita setelah berangkat haji, berangkat umroh, berarti itu tanda, boleh jadi itu tanda ditolaknya amalan ibadah umroh dan haji kita. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka tetap istiqomah meskipun amalan-amalan sedikit, namun semoga Allah memberkahi kita semua. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Waktu yang tersisa mungkin kita gunakan untuk tanya jawab sebentar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada moderator kita. Baik para jemaah atau para alumni Jamaah Tamam Travel, apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Kami memberikan waktu 10 menit. Atau ada juga yang mau menabung, bisa juga. Apa siapa di sini yang saya mau tahu dulu, siapa mungkin bisa angkat tangan, siapa di sini yang kami bimbing langsung kemarin di Mekah dan di Madinah? Iya. Ada yang hadir? Jamaah umroh 25 Januari 2024 dan 30 Januari 2025. Ya. 30 Desember. 30 Desember kemarin ini. Iya. Ustaz, ada satu Pak Astrusani nih. Oh, Pak Asrul-Sani, Masya Iya, Allah. beliau kan Salam satu Pak Asrul. keluarga waktu itu Desember ya. Iya, Masya Allah. Gimana kabar Pak Asrul? Alhamdulillah sehat Ustaz. Masya Allah. Ya, sehat-sehat semua keluarga, Pak. Alhamdulillah sehat semua Iya, Ustaz. Masya Allah. Iya. Terima kasih Pak Asrul waktunya di pagi hari ini, Masya Allah. Ustaz. Ya. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Iya. Iya. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya, kita silakan. Mungkin jelas sekali Ustaz, jadi tidak ada yang bertanya. Atau mungkin Biasanya masih kalau menunggu kita bertanya itu dua awal. kemungkinannya. Pertama, Iya. tidak dipaham sama sekali. Yang kedua sudah dijelas, ya. Iya. Iya. Jadi mungkin memang nanti pengantarnya di grup. Bagi ibu bapak yang ada pertanyaan-pertanyaan seputar ibadah sehari-hari atau kamu amalan, boleh nanti disampaikan pada saat taklim online. Ya, ini kan mungkin karena baru awal, mungkin pertanyaannya belum siap. Gitu.
Insyaallah ada apa namanya? Pos kerja itu. Posnya. Masya Allah, Masya Allah. Eh, jadi harapan kita ini insya Allah jumlah kita yang tadi ini sempat 23 orang, semoga ke depannya ya kita dua Sabtu depan insya Allah tanggal tanggal 17 Mei, semoga itu apa namanya ibu bapak yang hadir di sini mungkin bisa menyampaikan apa kalau bertemu dengan teman yang bersama alumni umroh ya, bisa diajak bahwa ada taklim online yang dilaksanakan oleh Tamam Travel setiap Sabtu jam 6 pagi di pekan pertama dan pekan ketiga insya Allah. Ya. Jadi kita sangat berharap kita sangat bersyukur ini dan berterima kasih bapak-bapak, ibu-ibu di tengah kesibukannya. Apalagi ini kita tahu sekali Ustaz, ini weekend ini panjang liburnya Ustaz. Jadi sejak kemarin kan hari libur, ya, mungkin ada yang cuti hari Jumat, nah, Sabtu Ahad ini jadi 4 hari. Jadi mungkin ada di antara ibu bapak yang mungkin sementara di perjalanan, ya. Jadi semoga berikutnya bisa bergabung dengan kita insya Allah. Bersama-sama meraih keberkahan di pagi hari. Ditemani dengan moderator kita yang comel ya. Ya. Siapa ini? Oh, saya tidak nyalakan video, ampun Ustaz. Astagfirullah. Waalaikumsalam. Jadi jika tidak ada, kami ada informasi sedikit. Mohon izin Pak Moderator. Ada pertanyaan ini. Oh ada, Alhamdulillah. Ya silakan. Kami baca dulu ya. Tapi Ustaz mau tanya apa saja tantangan terbesar dalam menjaga istiqomah di zaman sekarang? Oh iya. Beliau adalah Ibu Yayu, jamaah tanggal 25 Januari 2024 dan awal Ramadan kemarin, Ustaz. Ini Masya Allah. Iya. Ahlan wa sahlan kepada Ibu Yayu. Ya, semoga Allah memberkahi kita semua. Iya. Bagus sekali pertanyaannya. Apa tantangan terbesar dalam istiqomah? Iya. Saya ambil poin terakhir tadi. Ya. Poin terakhir dari yang saya jelaskan panjang lebar tadi di akhir tentang masalah lingkungan. Iya. Dan masalah teman. Ini tantangan terbesarnya sebenarnya, masalah teman. Makanya saya panjang lebar tadi jelaskan masalah teman, karena memang teman ini sangat mempengaruhi stabilitas kondisi jiwa dan hati kita. Iya. Karena kapan teman bagus, insya Allah kita akan ikut bagus juga. Iya. Dan kapan teman buruk, kita pun akan menjadi buruk juga. Ya, makanya penting sekali kita katakan. Kalau bisa, bukan lagi penting, darurat. Ya, darurat kita mencari komunitas teman-teman yang baik di zaman yang banyak fitnah seperti ini. Ya, kapan kita mau istiqomah sendiri tidak bisa, Bapak Ibu sekalian. Harus kita mencari memang orang-orang soleh, komunitas, ya, untuk kita bisa bergabung di situ. Ya, kita bisa bergabung di situ. Yang kedua tantangannya adalah media sosial. Iya. Ini hati-hati Bapak Ibu sekalian dengan maraknya di media sosial, ya yang sempat kami perhatikan komen-komen yang tidak baik di Facebook, di Instagram, itu tidak perlu kita terlalu banyak baca komen-komen seperti ini. Ini sebenarnya hal yang mengeraskan hati. Ya, kalau kita terlalu banyak sibuk dengan komentar-komentar orang di media sosial, ini hal yang tantangan juga sebenarnya untuk menguji istiqomah kita. Jadi jangan terlalu sibuk dengan komentar-komentar, membaca komentar, karena ini selain membuang waktu, mengeraskan juga hati. Ya, selain membuang waktu, mengeraskan juga hati. Jadi sibuk makin perbaiki diri kita, sibuk makin melakukan kewajiban tak kepada Allah, melengkapi kekurangan diri kita, itu yang lebih baik. Tidak usah sibuk urusannya orang lain. Karena ini yang paling besar tantangan di zaman sekarang, adanya media sosial, ada syahwat, ada nafsu untuk kita
selalu mau tahu. Iya, apa komentarnya orang masalah ini, apa komentarnya orang masalah ini. Nah, itulah yang menghabiskan waktu kita sehingga kita lalai berzikir kepada Allah. Nah, ini saja dua dulu. Sebenarnya masih ada, tapi kalau ini dua kita ingat, pertama lingkungan, kedua media sosial, kita perbaiki ini, ya, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu kita, insya Allah. Saya kira itu. Syukran, jazakallah khair. Jawabannya Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Untuk Ibu Yayu ya, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Bu Yayu. Iya, insya Allah. Mungkin ada penyampaian kepada untuk jamaah kepada Pak Ibrahim. Silahkan Pak Ibrahim. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi sambil ini kita informasikan ke Ibu Bapak, kita tahu pasti bahwa umroh yang paling diminati, yang paling insya Allah amalannya seperti berhaji bersama Rasulullah adalah umroh Ramadan. Dan alhamdulillah mulai pekan ini dari Tamam Travel itu membuka program tabungan umroh untuk Ramadan, baik itu awal Ramadan maupun akhir Ramadan. Jadi Ibu Bapak yang berminat, insya Allah boleh nanti menghubungi agennya masing-masing atau menghubungi tour leadernya yang membersamai ketika melaksanakan ibadah umroh. Nah, seperti itu Ibu Bapak. Tentang masalah berapa nilainya itu tergantung ke lapangan dari Ibu Bapak. Nanti akan dicatat oleh tim dan akan diingatkan waktu-waktunya insya Allah. Jadi alhamdulillah Ibu Bapak jamaah umroh Tamam Travel. Jadi untuk kegiatan kita pada hari ini alhamdulillah sudah bisa berjalan, ya, tidak masalah. Jumlah kita masih sedikit, insya Allah yang penting rutin kita sama-sama belajar di sini dan semoga ini menjadi ajang silaturahmi. Mungkin ada ibu bapak yang membutuhkan informasi atau ingin menanyakan hal-hal seputar agama kita, seputar ibadah atau fikih, insya Allah kita akan sama-sama diskusikan. Kami ingatkan bahwa insya Allah 2 pekan ke depan, tepatnya hari Sabtu tanggal 17 Mei, kita akan kembali melakukan taklim online di hari Sabtu pukul 6 pagi. Untuk sementara seperti itu, yang nanti akan dibawakan oleh Ustaz Dr. Faisal Abdurrahman. Beliau yang biasa mendampingi kita ketika manasik umroh di asrama haji. Baik, kami dari manajemen Tamam Travel mengucapkan syukur wa jazakallahu khair kepada Ibu Bapak barakallahu fiik atas kesempatannya untuk bergabung di Zoom meeting pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah menerima segala upaya-upaya kita dalam rangka meningkatkan pengetahuan, ilmu, dan tetap menjaga keistiqomahan kita berjalan di atas jalan yang lurus. Sekian, mari kita tutup sama-sama pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.